finally, Project Chopper Bulldog next level. Ini harusnya udah beres beberapa hari yang lalu. Cuman gue test ride dulu, gue kisi dulu sampai nemu enaknya gitu. Finally, akhirnya publish juga. Ini dia, Chopper Bulldog next level. Project ini sebenarnya pengennya nerusin gennya Miyabi. Cuman setelah dipikir-pikir, dengan mesin sebesar ini memang cocoknya ngelanjutin gennya Bulldog. Jadi kita sebut aja, sebenarnya kalau dibilang versi Bulldognya, versi Bulldog yang keempat sih. Pertama kan XS, kedua Sposter 1200 yang modelnya mirip-mirip kayak gini. Terus yang ketiga, yang kemarin ya, Sposter Bulldog yang pakai Springer. Nah ini yang keempat. Langsung aja kali kita review dulu ya. Habis kita review, baru deh kita ngobrol-ngobrol, buat cerita-cerita sedikit tentang Project Chopper Bulldog ini. Oke, langsung aja kita review tipis-tipis. Kita mulai dari kaki-kaki dulu ya. Depan gue pakai ring 21, pakai velg V-shape ya. V-shape kayak gini nih modelannya nih. Jadi ada shapingnya nih. Tuh. Ban depan gue pakai nilon. Ya, brandnya brand nilon dengan ring 21, ukurannya 325. Jadi dia agak lebar gitu kalau dari depan. Nah. Nih yang kemarin, yang di video sebelumnya bilang, bang nih agak ke kanan, agak ke kiri. Enggak nih, udah pas. Yang kemarin lu lihat kan motor belum jadi ya. Nih kalau kayak gini udah jadi, baru lu boleh komentar deh gitu. Maksudnya silakan menilai dengan perspektif masing-masing. Kita lanjut ke ring belakang. Nah ini yang membedakan Project Chopper Bulldog ini. Gue pakai ring belakang itu ring 18. Biasanya gue pakai ring 16. Kenapa? Gue pengen apa ya? Pertama pengen agak beda aja, karena gue udah bosen tuh main yang terlalu pendek-pendek ya. Dengan velg yang sama, gue pakai velg V-shape ya. Ini ban belakang gue pakai nilon juga, 4,5 ya ukuran bannya, ring 18. Basic mesinnya Harley Davidson Twin Cam Dyna 1600 tahun 2007. Ini bawaannya injeksi, tapi udah dikonvert ke karbu. Tromolnya pakai tromol custom pastinya. Terus rem belakang nih, nah ini rem belakangnya punya Tokicho. Shock breaker depan gue pakai shock punyanya Intruder dengan model teleskopik. Terus segitiganya custom pastinya by Spring Legacy, stang juga custom. Hand grip pakai drag spesialis. Headlampnya pakai headlamp aftermarket tapi import ya. Terus kita lanjut ke bagian ini ya, tangki yang paling gue suka nih ya. Tangkinya kecil, kapasitasnya sekitar 4-5 liter. Ngisi gocap penuh deh, 60.000 lah, gocap 60.000 penuh. Terus dengan sedikit aksen nih Harley Davidson, tulisannya kecil aja, minimalis. Kali ini gue pakai tangki yang nangkring, bukan tangki pinat yang mendelep ya. Karena gue pengen ngejar ala-ala apa ya, biar kelihatan lebih nakal aja nih motor. Ya sekali-sekali lah ya, gue pengen main yang sedikit beda gitu dari biasanya. Frame-nya ya jelas aja nih, frame rangka custom by Spring Legacy. Ini ada tulisannya nih. Oke, aduh panas. By Spring Legacy. Terus karbu gue pakai HSR 42. Coil Thunderheart. Ini bukan oil box by the way. Bersih banget laungnya. Nah ini yang beda dari Sposter adalah si mesin Dyna ini atau Twin Cam ini, olinya itu jadi satu di mesin. Jadi nggak misah gitu. Kalau Sposter sama SR gua kan misah tuh, di sini jadi oil tank nih. Nah kalau ini sekarang kita pakai apa? Isinya bukan oli tapi kelistrikan, aki, kelistrikan semuanya ada di sini. Ini yang sekarang gue suka adalah akhirnya finally
motor gua punya lampu belakang ya. Lampu belakang aftermarket. Ini custom ya, dudukan plat. Terus spakbor custom pastinya. Gue juga pakai, lagi-lagi pakai half spakbor, tapi agak panjang, nggak terlalu pendek. Terus apalagi, kayaknya itu doang sih. Knalpot custom. Nah, ini yang beda di knalpot gue sekarang adalah gue pakai cover. Belajar dari pengalaman Bulldogs Poster ya. Nah ini, bang kok udah hitam aja, udah kuning hitam aja. Nah iya, betul. Ini tuh pas gua cek terakhir ya, itu masih agak kuning dikit lah. Belum sehitam ini. Itu karena ini motor kan udah di test ride ya. Dan aduh, ini panas banget nih mesinnya. Chopper mah nggak terlalu banyak part ya. Terus ini juga pakai footstep yang agak jongkok ya sekarang. Middle lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jongkok, nggak terlalu di bawah juga. Jadi ya sosok lah, masih enak. Apalagi ya? Oh ya, ini tutup tangkinya nih lucu ya. Ini tutup tangkinya gua suka juga nih. Terus terang kalau gue pribadi baru ngeliat nih model tutup tangki yang begini. Lucu ya tutup tangkinya, gue suka nih. Simple, manis gitu ya. Apalagi ya, oh ya karbunya, filter karbunya gue pakai Velocity kayak si Miyabi SR ya. Itu doang kali ya. Udah, nggak terlalu banyak embel-embel gitu ya. Sekarang kita lanjut ceritakan sedikit soal project Chopper Bulldog Dyna ini. Chopper Bulldog, seperti yang gue bilang di awal, akhirnya gue memutuskan untuk menjadikan chopper ini adalah penerus project atau gen dari Chopper Bulldog yang Poster. Ini motor bener-bener harus, apalagi gue brakeless ya, gue nggak pakai rem depan. Lo harus bener-bener hati-hati gitu, jangan gegabah, jangan ngebut-ngebutan. Terus udah gitu mesinnya panas banget. Gue baru bawa beberapa kali ya, berasa sih. Ini kalau lo tanya, dibandingin Poster Bulldog ya, yang Poster sama ini, beda banget jauh. Yang menarik di Chopper Bulldog ini, gue suka dimensi atau ukuran dari mesinnya pastinya. Namanya juga Big Twin ya. Gue suka bak bagian kirinya nih. Ini angle yang paling gue suka. Karena kesannya kayak mesinnya tumpah-tumpah gitu. Nah kali ini konsep frame ya, gue bikin single nih ininya nih. Ini satu nih. Ini biasanya kan dibikin dua tuh kayak Bulldog yang Poster dua kan. Frame bagian sini ya. Nah gue bikin satu. Kenapa? Dari depan biar kelihatan tumpah-tumpah gitu loh. Biar lebih minimalis aja, lebih simple. Kali ini konsep yang gue bikin agak sedikit beda. Nggak seperti biasanya, ceper, pakai belakangnya pakai ring 16, depan 21 dengan ban yang lebar gitu ya. Terus tangki pinat mendelep gitu biar terkesan lebih padat. Nah kali ini gue nggak pakai konsep itu. Gue pakai seperti yang udah pernah gue jelasin juga. Kali ini gue coba mengkombinasikan Chopper Bulldog yang versi pertama banget ya, untuk chopper ya, sama konsepnya Miyabi SR yang skin 2. Karena selain itu gue menyesuaikan mesinnya juga. Karena ini mesinnya gede, berat ya. Jadi gue pengen motornya lebih ringkes lagi. Kalau motornya terlalu padat dengan mesin yang sebesar ini, berat sih. Ini aja udah berat banget buat gue ya, at least. Itu. Dan memang gue lagi suka konsep yang seperti ini juga. Ya tunggu sampai bosan lah. Nanti mungkin kedepannya gue nggak tahu, mungkin akan gue ganti-ganti. Ya mungkin lah ya, nggak tahu lah. Kita lihat aja. Tapi gue lagi suka konsep ini sih. Gue masih amazed, masih nggak nyangka sampai di titik ini gitu, sampai punya. Ini kan salah satu mesin impian gue juga. Ya semuanya impian sih. Kayaknya gue dikasih mesin apa aja impian deh. Tapi terus terang gue suka banget sama fitment dan dimensi mesin ini. Volumenya gue suka banget. Itu yang tadi gue bilang, yang apa? Ini bak bagian kirinya, bak primernya tumpah-tumpah gitu ya. Tapi gini ya, semenjak pas chopper ini beres, kan gue lihat-lihat lagi ya, gue kisi lagi gitu. Setelah gue pikir-pikir, ini kalau dipakein ring 16 belakangnya, terus depannya dipendekin lagi, cakep banget sih ini padet banget ini motor nih. Terus pakai tangki ala-ala Poster Bulldog ya. Aduh,
Udah deh, cakep banget, masih ceper, gambot. Aduh, gua sempet mikir ke sana sih. Cuman balik lagi, kali ini gue lagi coba konsep ini. Ini sebenarnya basic konsepnya tuh chopper tradisional sih sebenarnya. Cuman ya kan belakangnya juga pakai ring 18 gitu ya rata-rata. Kita cek sound dulu ya. Wah, nih gua nggak ada kameramen nih, susah juga nih. Gini aja deh ya. Bentar ya, tunggu ya. Tunggu. Ntar bensinnya habis, boros nih. Oke, lampunya nyala. Mantap. Ntar bensinnya habis, agak boros nih. Oh ya, gua mau doain buat lo semua yang nonton review ini, yang nonton video ini. Mudah-mudahan motor impian kalian segera tercapai, kerjaan kalian bagus, dapat bonus, sehingga kalian bisa nabung, bisa ngumpulin uang buat beli atau bikin atau membeli chopper impian kalian. Thank you udah mantengin video review ini. Gua Chris Panji, see you di next video.